Lalu untuk yang kedua, sekarang umur saya 24 tahun dan sudah dipaksakan untuk menikah. Sementara untuk dari segi finansial itu belum siap. Nah, kalau untuk seperti itu, hal apa yang bisa menguatkan saya agar saya berani untuk mengambil keputusan itu, kapan menikah dan kenapa saya harus menikah? Dan mungkin juga ke Mas Imam ya, yang baru saja menikah. Saya juga pengen tanya juga ke Mas Imam, maksudnya setelah sekian lama, hal apa yang membuat Mas Imam berani menikah? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mohon kalau Bapak ada yang mau merespon dulu dari berbagai pertanyaan atau langsung. Ya, Nyun sewu. Saya mulai dari yang terakhir ya, supaya pikirannya alurnya muter ya. Nek kue takon imam ya paling ya kesuwen le ngampet gitu. Tapi saya kira itu alat untuk mencapai tujuan pernikahan, tapi tujuan pernikahan bukanlah seks kan gitu. Seks itu adalah mesinnya untuk regenerasi dan salah satu alat untuk mensyukuri betapa dahsyatnya kehidupan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang imam sangat terlambat untuk merasakannya. Saya kira ada salah paham. Saya tidak meminta Anda untuk melacak nasab Anda. Artinya bapakmu, mbahmu, buyutmu, canggahmu, udeg-udeg. Kowe seneng mangan ning kudu terbatas mangane, mergo kesehatan, mergo segala macam. Itu kan sebenarnya dilema. Jadi senengmu kudu kok batesi, ojo semene wae, ojo nganti semono gitu. Gue jane pengen rapi, nek wis rapi gue pengen meneh karepe 10 ya gelem. Ning gue tetep membatasi siji wae, misalnya gitu ya. Itu hidup itu seperti itu. Nah, nasab juga sebenarnya sangat penting, tapi kayak saya justru menyembunyikan nasab saya. Karena dilemanya begini, saya ingin memberi contoh kepada anak-anak saya, pada cucu-cucu saya. Jangan mengandalkan nasabmu, jangan mengandalkan bapakmu dan mbahmu. Meskipun kamu harus mengenali sebisa mungkin. Jadi ada pepatah, laisal fata mayyakulu kana abi, innal fata mayyakulu ha anada. Sing jenenge satriya itu sing umuk bapakku ngene, mbahku ki biyen ngene, ora ngono kuwi. Sing jenenge satriya itu sing ini dadaku, ki lho aku. Itu untuk progresivitas seorang pemuda. Tetapi kalau kamu mengenal nasabmu juga ada baiknya, karena ginekologinya ada di situ. Misalnya saya mengenal nasab saya, tapi saya tidak akan mengemukakan kepada Anda. Yang saya kemukakan kepada Anda adalah kowe ojo ngenteni aku golek kursi. Sebab suka mbah-mbahku biyen kita menghindari kursi, menghindari kekuasaan, menghindari kekayaan, menghindari macam-macam. Jadi aku iki zaman mbah-mbahku biyen uripe kuwi ming ngemong wong akeh, ngancani wong akeh, nyediake panggonan, terus masang kiai ning kono, daerah dadi kiai. Ngerti ora? Jombang itu dulu di daerah Tebuireng sampai Tunggorono itu tempat bandit-bandit. Terus kita taklukkan bandit itu, terus kita siapkan tanahnya untuk bikin pesantren. Kita sendiri tidak menjadi kiai. Ya, itu satu jenis fungsi dalam kehidupan. Nah, ada orang nyun sewu yang terlalu mengandalkan nasab, dan masyarakat juga tertipu oleh nasab. Dalam artinya nih, ana wong sing lahir procot wis Gus, burung buktekke apa-apa wis langsung Gus, akhirnya wis gampang, wis pokoke nang ndi duwe kursi, wis duwe pesawat. Nek kaya aku ndelikke emoh aku nek arep berfungsi ya mergo aku berfungsi, ora mergo mburiku ana Bung Karno gambare, ana gambare Mbah Hasyim, ana gambare Gus Dur, ora. Saya tidak akan memamerkan siapa saya. Yang saya tunjukkan kepada Anda adalah kasih sayang dan perilaku saya kepada Anda, manfaat saya kepada Anda. Sayanya tidak penting, mbahku tidak penting. Jadi saya tadi tidak menyuruh Anda untuk mencari nasab. Anda tidak tahu mbah Anda sebenarnya. Kalau tahu alhamdulillah, kalau tidak tahu tidak apa-apa. Yang penting Anda tahu diri Anda. Nah, sekarang ini orang harus giling meneh awakmu, sebab kita ini
kita ini sekarang kalau cari kerja tujuannya untuk dapat uang, kan begitu. Akhirnya cocok orang cocok, yang penting kowe untuk duit yang ngono. Kowe padha wae karo ben entuk duit dadi macan terus mangan wedhus. Ben entuk duit kowe dadi wedhus njur mangan suket. Padahal kowe iki cocoknya mangan wedhus apa mangan suket. Nah, kamu harus menemukan dirimu siapa. Yang kamu suka itu apa, yang kamu bisa itu apa. Itu kerjakan sampai kamu ahli betul dalam pekerjaanmu itu, sehingga kamu akan dicari orang pada suatu hari. Jadi saran saya kepada generasi muda adalah 10 tahun lagi tak kandani Indonesia akan menjadi bagian dari pusat perekonomian dunia. Amerika akan turun menjadi kelas 2, Eropa turun kelas 2, Amerika Latin kelas 3, Afrika kelas 3, tapi Asia Pasifik akan menjadi negara ekonomi utama di dunia. Kita menjadi negara dunia ke-1 neng dudu wekmu. Nek kowe tetep kaya ngene iki terus, meng uripe meng golek duit, tidak mengasah keahlianmu dan keterampilanmu, kamu hanya akan jadi cleaning service, satpam, tukang ojek, pelayan, babu. Kamu sekarang harus siap jadi bos. Kamu siap menjadi ahli, kamu siap menjadi orang yang paling terampil di bidangmu. Sakarang anyar kue sing paling pinter kue, maka kamu akan diperlukan di masa yang akan datang. Itu maksud saya. Nah, temukan. Kalau sekarang sudah terlanjur Anda bekerja sesuatu yang Anda tidak sukai, ya dibagi dua waktunya. Pelan-pelan, ini tetap kamu kerjakan, tapi yang hobimu, yang kamu seneng, yang kamu bisa dibangun. 10 tahun lagi kamu bisa pindah. Gitu loh. Jadi ojo ndolek penggawean untuk uang. Uang itu akan datang dengan sendirinya kalau kamu itu ahli terhadap suatu hal. Jadi temukan keahlianmu itu apa, gitu ya Dek ya. Nah, soal rabi, kudune iki rasa takon. Iki lumayan nih, kalau bocah kok rabi, ngapa to dadak rabi, apik banget loh gue. Ini bagus itu. Itu punya pertanyaan seperti itu berarti dia itu bukan orang yang libido seksual, bukan orang yang geragas apa jenenge kuwi. Nek cara wedhus berancah ya. Nek cara kene apa kuwi? Berajak ya. Berajak, berancah, nek Jombang berancah. Ini ternyata seorang lelaki yang lembut. Lelaki yang akan mengenakkan perempuan. Ya, tidak akan menyiksa perempuan. Ndak semua aku ra iso musik ya. Aku iki ngejak Kiai Kanjeng mergo wong ki ya butuh nunen-nunen sing penak, mosok meng cangkem tok kan gitu. Ya toh? Maka kita bikin musik. Tidak berarti saya bisa musik. Dan Kiai Kanjeng ini menjadi maestro musik. Setiap orang ini maestro. Bukan karena mereka itu ahli musik, tapi karena mereka tekun, setia dan benar-benar melayani masyarakat. Orang pemusik di dunia metu keri-keri to. Kiai Kanjeng kan keri-keri to. Kowe bali Kiai Kanjeng isih muni kok. Kuwi kan pemusik pekok to kuwi. Nek pemusik bintang kan metu sek lagi penontonnya metu. Kan gitu. Kalau bintang ini bukan bintang. Iki kalau tadi malam disebut abdan abdiya. Ada 3 fenomena. Rasulullah ditanya sama Allah, "Ya Muhammad, kamu mau enggak saya jadikan raja? Kalau kamu mau jadi raja, Nabi yang raja disebut mulkan nabiya. Nabi tapi rojo kayak Kanjeng Sulaiman karo Daud itu mulkan nabiya. Nek dek gelem Allah sudah menyiapkan harta benda, gunung emas di antara Mekah dan Madinah, tambang-tambang minyak segala macam, air zam-zam yang tidak ada batasnya. Yang air zam-zam itu masih 312 miliar tahun baru akan habis. Nek ora percaya ditenono dhewe engko. Uripo nganti 312 miliar tahun ya. Itu kekayaan yang luar biasa. Pariwisata yang paling dicemburi oleh Cina dan konglomerat adalah Mekah. Jadi mereka itu kagum sama Nabi Muhammad mergo kait pusat pariwisata dunia, orang nganggo iklan. Orang nganggo biaya advertisement, orang nganggo pengumuman. Teko terus ora leren wong mubeng. Terus ora tau leren. Jadi Cina bingung kok iso ya. Kene iki mengiklanke Bali wae angel banget. Iki Mekah ra diiklanke teko terus. Nah, itu mereka kagum. Jadi mereka itu pengagum Nabi Muhammad dalam soal pengumpulan turis-turis itu. Tuh.
Oke adik ya, jelas ya. Oke.